Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan di sini nama saya Rindy Atika dengan NIM 1131924, Prodi D3 Kebidanan semester 5, mahasiswa Stikes Abdurrahman Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 langkah manajemen kebidanan menurut Vernay untuk mata kuliah organisasi dan manajemen pelayanan kebidanan yang dibimbing oleh Ibu Indah Rahmadania SST MKes. Baiklah, langsung saja ya. 7 langkah tersebut ialah: pertama, pengkajian data dasar. Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap. Data yang diperlukan itu ialah ada 2, data subjektif dan objektif. A. Data subjektif merupakan informasi yang dicatat dan diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada pasien atau klien, atau dari suaminya, atau dari keluarganya, atau dari tenaga kesehatan lainnya. 2. Data objektif. Pencatatan dilakukan dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan khusus kebidanan, data penunjang yang dilakukan sesuai dengan beratnya masalah. Langkah kedua ialah menginterpretasikan data atau menetapkan diagnosa. Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan pasien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan dan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalahnya atau diagnosa yang spesifik. 3. Langkah ketiga ini ialah mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial. Pada langkah ini, kita seorang bidan mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lainnya berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan. 4. Langkah keempat ini ialah menetapkan tindakan segera kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Tahap ini dilakukan oleh seorang bidan dengan melakukan identifikasi dan menetapkan beberapa kebutuhan setelah diagnosa dan masalah yang ditegakkan. Kegiatan seorang bidan pada tahap ini adalah konsultasi, kolaborasi, dan melakukan rujukan bila diperlukan. Langkah kelima ini ialah menyusun asuhan yang menyeluruh. Setelah beberapa kebutuhan pasien ditetapkan, diperlukan perencanaan segera menyeluruh terhadap masalah dan diagnosa yang ada, sehingga semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan menyeluruh ini harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan atau tidak dilakukan oleh pasien tersebut. Langkah keenam yaitu melaksanakan rencana asuhan atau yang disebut juga implementasi. Pada langkah keenam ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan tadi pada langkah kelima tadi,
telah diuraikan pada langkah kelima tadi dilaksanakan secara efisien dan aman. Bisa dilakukan bidang secara mandiri atau kolaborasi. Pada langkah ke-7 yaitu evaluasi. Langkah ini dilakukan evaluasi efektivitas dari asuhan yang telah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan, akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan apa yang telah diidentifikasikan dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut bisa dianggap efektif jika memang benar-benar efektif dalam pelaksanaannya. Sekian video dari saya tentang 7 langkah menuju kebidanan menurut Verne. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.